kita punya peluang yang jauh lebih baik untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita, tujuan-tujuan yang ingin kita capai, jika orang-orang membantu kita. Oleh karena itu, pengaruh menjadi sangat penting. Mengembangkan pengaruh bukan sesuatu yang sampingan, bukan sesuatu yang tidak perlu, melainkan sangat perlu. Setiap orang mempunyai pengaruh terhadap orang lain. Memang kita sama-sama tahu sulit untuk mempercayai bahwa saya yang introvert ini, contohnya misalnya demikian, dapat mempengaruhi orang lain, tapi kenyataannya demikian. Lebih mudah sekarang untuk kita percaya bahwa kita dapat mempengaruhi orang lain, contohnya dari media sosial. Begitu banyak orang-orang yang katakanlah tidak seperti artis-artis di televisi, dalam arti, wah, menarik sangat begitu. Tetapi ternyata di media sosial pengaruhnya luar biasa. Bahkan beberapa terlihat masih sangat muda. Beberapa terlihat biasa-biasa. Bahkan sebagian kadang-kadang kocak. Contohnya Oda Dingmang, saya lupa itu apa ya. Tetapi ternyata kita semua dapat memberikan pengaruh kepada orang lain. Yang pertama yang kita pelajari kali ini adalah setiap orang mempengaruhi seseorang. Penelitian mengatakan, ini penelitian sosiolog ya, bahwa pribadi paling introvert sekalipun ternyata minimal akan mempengaruhi 10.000 orang dalam hidupnya. Bayangkan 10.000 orang. Sangat dinamis. Tiap-tiap hari kita bertemu dengan banyak orang. Dan tanpa sadar kita dipengaruhi dan mempengaruhi. Kita punya pengaruh tiap-tiap hari kita hadir di dunia ini. Tapi soal sadar tidak sadar, soal mau dikembangkan atau tidak, itu kembali kepada kita. Tetapi kebenarannya setiap orang mempengaruhi orang yang lain. Yang kedua, kita tidak selalu tahu siapa yang kita pengaruhi, seberapa besar pengaruh kita. Kesadaran mengenai hal ini akan membuat kita menjadi lebih efektif sebagai pemimpin. Penulis dan pendidik ini J.R. Miller, dia pernah menuliskan seperti ini teman-teman. Bahkan pertemuan singkat bisa meninggalkan kesan yang mendalam dalam kehidupan seseorang. Dan terkadang kesannya untuk selamanya. Tidak seorang pun mampu memahami hal misterius yang kita sebut pengaruh. Tetapi kita semua terus-menerus memberikan pengaruh. Entah untuk memulihkan, memberkati, meninggalkan kesan baik, atau justru untuk melukai, menyakiti, meracuni, menodai kehidupan orang lain. Saya masih ingat ketika kecil, saya tidak pernah diajarkan untuk berdoa ataupun diajarkan untuk beriman secara khusus, nggak pernah. Tetapi saya bertumbuh dan berkembang, bisa dikatakan sebagai pribadi yang cukup kental dalam hal beriman, begitu ya. Saya kadang berpikir dari mana asalnya. Dan ketika sedang diam, duduk, dan kemudian bernostalgia, saya sadar dari mana ini berasal. Ini berasal dari papa saya. Dia tidak ajarkan saya berdoa, tidak juga ajarkan saya untuk beriman secara khusus ya. Tetapi dia mempengaruhi saya dengan cara yang dalam. Caranya bagaimana? Unik teman-teman, tetapi karena terus-menerus ini masuk sampai ke dalam. Dia bernyanyi. Tiap-tiap hari bangun tidur saya dengar dia nyanyi sambil ngopi. Kemudian nanti sore hari sambil kami pergi jalan-jalan di mobil dia nyetir sambil nyanyi. Dan selalu nyanyi lagu-lagu rohani. Nah rupanya pelan-pelan lewat lagu-lagu ini ada kesan dalam hati saya yang menumbuhkan iman. Pengaruh tanpa disengaja. Ada lain lagi. Ini masih papa saya lagi. Dia orang yang gemar membaca buku.
Dia nggak pernah ajak saya untuk ikut baca buku, nggak pernah. Ataupun merekomendasikan demikian banyak buku-buku, ataupun kasih buku-buku ke saya, nggak pernah. Tetapi saya melihat bagaimana dia asik membaca buku, dan bahkan bukan cuma baca, mempraktekkan apa yang diajarkan di dalam buku-buku. Contohnya, tiap-tiap hari dia ambil kertas, dan di buku tersebut ditulis, diajarkan bahwa tulislah hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Berulang-ulang kali. Sehingga masuk ke bawah sadar. Nah, itu dia lakukan. Sambil ngopi dia tulis hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Titik. Kemudian kadang-kadang dia baca sambil titiknya dia tekan 10 kali. Kemudian dia tulis lagi di bawah, hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Titiknya dia tekan lagi sambil baca 10 kali. Terus sampai 50. Kebiasaan ini saya saksikan, dan kemudian rupanya Ferdi kecil merasa terkesan. Sehingga ketika bertumbuh, mau tidak mau pengaruh tadi walau tanpa disengaja, begitu punya kekuatan yang besar dalam kehidupan saya, membuat saya pun menjadi menyukai membaca dan melakukan apa yang saya baca. Oleh karena itu, investasi terbaik terhadap mengenai pengaruh itu wajib kita lakukan semenjak dini. Sedari sekarang. Karena bukan hanya kita yang akan menikmati hasilnya, tapi saya percaya orang-orang di sekeliling kita akan terberkati karenanya. Dan dengan demikian, pengaruh kita membuat kita tidak sendirian, tidak kesepian. Begitu banyak teman dan orang yang bersedia membantu kita untuk mencapai tujuan kita. Dan ini indah. Bukan ancaman, tapi jadi berkat dan berkolaborasi mencapai tujuan masing-masing. Ini indah. Mari kembangkan pengaruh dengan sengaja, dengan kesadaran, dan beroleh kekuatan.